RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RRI. Berjumpa kembali bersama saya di Kartika dalam Jelajah Negeri. Dan saat ini saya berada di Museum Kota Makassar. Seperti apa yang ada di dalam Museum Kota Makassar? Yuk kita jelajahi bersama. Sobat RRI, saat ini kita berada di Museum Kota Makassar. Seperti apa ya di museum ini? Kita telah bersama dengan PLT dari Kepala Museum Kota Makassar, ada Pak Saifuddin. Selamat siang Pak Saifuddin. Kita mau tahu nih Pak Saifuddin, apa saja yang ada di Museum Kota Makassar. Kalau masuk ini harus registrasi dulu, seperti apa dulu nih Pak? Iya, kalau masuk langsung kami serahkan registrasi dulu sebelum. Oke. Nah ini registrasinya prosesnya seperti apa nih Pak? Ya, tinggal kita ketik mengikuti apa yang ada di sini. Nama, kemudian kewarganegaraan, nah, di sini ada nomor WA kita, usia pengunjung, gendernya, ya, berapa jumlah yang berkunjung biasanya. Begitu. Oh, jadi satu orang aja gitu yang mengisi buku tamunya. 30 orang, satu orang yang kirain semua ngantri nih Pak ya. Kelamaan. Oke, baik. Nah ini di Museum Kota Makassar ini kan baru revitalisasi gitu ya Pak ya? Iya. Gedung-gedungnya. Kalau gedung kami direvitalisasi tahun 2015. 2015. Tahun dua tahun lalu, 2023 itu mencakup perbaikan tata ruang. Oh, perbaikan tata ruang. Oh, tata pamer ini setelah 8 tahun. Oke, baik. Nah ini kalau kita mau tahu nih sejarah dari Museum Kota Makassar itu seperti apa Pak? Ya, bangunan ini bangunan peninggalan Belanda, 106 tahun yang lalu. Merupakan sebuah gemeente dalam bahasa Belanda, artinya Dewan Kota. Kemudian dipakai sebagai kantor wali kota di tahun 45 ke atas. Nah, pertama menjadi kantor RIS Republik Indonesia Serikat. Oh, gubernur di sini. Ya. Oke. Republik Indonesia Serikat. Tapi namanya Negara Indonesia Timur. Oh, Negara Indonesia Timur. Dari Bali sampai ke Papua, kotanya di Makassar. Dan di sini kantornya ya? Di sini kantornya. Ruang sejarahnya di atas. Oh, okay. Dan pertama kali difungsikan sebagai museum kota itu? Difungsikan di tahun 2000. Oh, tahun 2000. Inisiasi dasarnya di zaman Pak Patompo, kemudian diaplikasikan di zamannya Pak Amiruddin Maula. Oh, ya, iya. 2000 itu. Baik, Pak kita jalan-jalan nih ya Pak. Iya, silakan. Baik, ini pertama ruangan apa nih Pak? Ini kalau mesti masuk sejarah Makassar di sini. Jadi sejarah kerajaan Makassar ada di sini dan koleksi kami terkait dengan peninggalan sejarah dari Benteng Sombau dan Benteng Taluk. Nah, dua ini merupakan representasi jejak dari dua kerajaan ini. Kerajaan Goa dan Kerajaan Taluk gitu Pak ya? Goa Taluk. Baik. Representasi Makassar ada di Kerajaan Taluknya. Ini semua batu-batu peninggalan di benteng? Ini reruntuhan dari Benteng Sombaupu, yang sebelah sana reruntuhan dari Benteng Taluk, dan sebelah di depan kita adalah maket dari Benteng Sombaupu. Oke, jadi ini secara mininya ya, miniatur dari Benteng Sombaupu seperti ini nih ya. Oke, baik. Nah kalau kita ke ruang sebelah nih Pak. Ya, ini tentang sejarah kolonial Belanda di sini. Ya, di sini ada jejak-jejak perang Makassar tahun 1667. Ada bekas peluru meriam. Yang ada di sini cuma meriam perahu, namanya Lela. Kemudian gambar dari Sultan Hasanuddin, Spielman dan Arupalaka. Ya. Ini siapa nih Pak? Ini saya penasaran nih, dari tadi saya masuk ke sini nih. Wanita cantik ini siapa nih Pak? Ini Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina. Ratu Belanda. Ini perannya di Kota Makassar seperti apa sampai dia dimasukkan ke museum kita nih Pak? Gemeente itu masih istilahnya kita bagian dari Belanda dulu. Gemeente itu sebuah kota ya, kota praja. Kayaknya kita
kepala pemerintahannya ya orang ini. Oh, jadi yang RIS itu tadi Iya, kita masih namanya Hindia Belanda. Hindia Belanda. Otomatis kita rajanya atau ratunya adalah Belanda ini, Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina. Oh, dan menjabatnya itu di sini ya. Iya, Bukan. Tetap di Belanda. Oh, tetap ini di Belanda. Negara koloni Indonesia. Oh, iya. Hindia Belanda adalah negara koloni dari Belanda. Itu sudah dari tahun berapa nih, Pak? Ini sudah ada sejak tahun sebelum Ratu Wilhelmina. Ratu Wilhelmina. Ini terbuat dari apa nih, Pak? Tembaga. Perunggu. Oh, perunggu. Ya, sama dengan medalion di sana. Oh. Nah, kemudian kami buatkan lukisan yang serupa dengan nama ini wajah asli dari yang ada di seperti inilah ya, Wilhelmina. Ratu Wilhelmina. Ratu terlama kedua di dunia setelah Elizabeth. Elizabeth 59 tahun, dia hampir 57 tahun. Oh, beda 2 tahun aja. Lama dia karena dia menjabat sebagai seorang ratu di umur masih muda, masih remaja. Baik. Jadi di ruangan ini bukti-bukti sejarah peninggalan peperangan ya, Pak ya. Ini perang Makassar ya. Perang Makassar di sini. Jadi sejarah tentang Hasanuddin, kemudian Arupalaka dan perang segitiga antara Makassar dengan VOC dan Kerajaan Boni ada di sini. Ada semua di sini ya. Oke, kita berlanjut lagi nih, Pak. Di ruangan selanjutnya. Ini ada beberapa ruangan di sini, Pak. Ya, kalau boleh tahu di Kota Museum. Administrasi Belanda di Makassar. Oke. Kalau di sebelah tentang perubahan Makassar. Ini sepeda ontel ada nih, Pak nih. Mesin ketik tua juga ada ya, Pak. Ini lebih ke administrasi. Oh, lebih ke administrasinya aja gitu. Ada kita genteng dari bangunan-bangunan Belanda, masuk tegel dari bangunan-bangunan peninggalan Belanda. Cuma apa kayak bukti bahwa ini loh peninggalan dari Belanda itu tehelnya bentuk tehelnya seperti ini, atapnya seperti itu ya, Pak ya. Standar dulu itu ukurannya 20-20. Oh, ini ya. Ini. Tapi kalau kita lihat dari bangunan-bangunan dulu lebih kuat gitu ya, Pak ya, struktur bangunannya dibanding sekarang ya. Ya, kan kalau dari sisi kemampuan orang Belanda itu dalam hal teknik lebih jago. Di Eropa sendiri mereka menjadi orang-orang yang memang dari kemampuan tekniknya diakui gitu. Betul. Di Eropa sendiri. Baik, kita ke sebelah lagi nih, Pak. Pokoknya kita jelajahin ya sambil Sobat RRI juga nanti yang mau ke sini bisa lebih detail lagi nih lihatnya ya. Di sini tentang sejarah perubahan Makassar, ujung pandang Makassar. Oke, Makassar. Oh, namanya ya. Dari Makassar ke ujung pandang kembali lagi ke Makassar gitu ya. Tahun 90. Benar. Kebetulan saya lahirnya ujung pandang, Pak. Bukan Makassar. Jadi setelah saya lahir baru berubah lagi tuh jadi Makassar ya. Di sini ada peristiwa Sterling ya, 40.000 jiwa. 40 jiwa, kemudian ada fotonya ini Thailand, Laskar dari Watermoney City, kemudian gambarnya Karebosi dulu tahun 80-an. Wah, sama Pantai Losari. Beda jauh ya, Pak ya, Karebosi sama Pantai Losari sekarang ya, Pak ya. Biasa mendapat itu dulu kan, main-main waktu masih kuliah. Ngumpulnya di sini. Ngumpulnya di Karebosi. Nongkrongnya ya di Karebosi. Ya, kalau di sini tentang ya, di ruangan selanjutnya nih, Pak. Ini terkait dengan Mato Angin ya. Oke. Ini sudutnya PSM lah di sini. Oh, stadion ya, Pak ya? Stadion Mato Angin itu bang kita yang sudah rencana mau dirubah belum jadi. Nah, di sini ada pendirinya Andi Matalata, jadi Stadion Andi Matalata. Oke. Prakarsanya Jenderal Andi Matalata. Ini piala apa nih, Pak? Piala PSM di tahun 92 ini. Juara pertama, Pak ya? Ya, terakhir di divisi utama itu. Iya. Sebelum berapa itu? Pak Nurdin Halid itu 98 itu. 98 ya. Oke. Gitu. Baik, Sobat RRI, kita masih akan terus menjelajah ya di Museum Kota Makassar. Kita mau kemana lagi? Tetaplah bersama kami. Baik, Sobat RRI, kita masih berada di Museum Kota Makassar. Kita berada di salah satu ruangan. Ini alat-alat benda tajam nih, Pak. Iya, ini masuk ruang pameran temporer kami. Jadi kami ada space khusus untuk pameran sementara yang sifatnya temporal. Temanya bisa berubah-berubah. Oh, ini khusus ya? Ya, ini kemarin karena menyambut
Pak Menteri Kebudayaan kami adakan di sini tentang kebetulan beliau penggemar senjata-senjata. Senjata tradisionalnya kita ya Pak ya. Ada Senjata keris. tradisional Sulawesi Selatan, keris, badik, kemudian ya badik Makassar dan badik Bugis. Ya. Ini yang membedakan, kan banyak pertanyaan juga nih Pak, yang membedakan mungkin keris atau badik Jawa dan Makassar, kan ada juga katanya keris Jawa, Iya, keris Jawa, keris ada keris Bugis. Iya. Itu yang membedakan biasanya kalau kita nih dari orang awam lihatnya itu dari mananya Pak? Kalau keris Bugis biasanya ada ininya, apanya yang namanya kapal-kapal ujungnya itu beda dia. Oh yang ditutup, Kalau Jawa itu senjatanya gitu ya? Kalau Jawa itu lurus dari atas itu langsung nggak ada pertambahan kepalanya ini. Oh di kepala badiknya Ujungnya itu ujungnya ya? Biasanya juga gagangnya agak berubah. Gagang kita kan lebih sederhana. Bentuknya agak kayak bentuk ular begitu melengkung. Kalau Jawa lebih banyak ukirannya begitu. Kemudian di ininya di besinya itu banyak ukiran. Ya, itu kalau namanya. Bugis yang banyak ukirannya tuh Pak. Orang Jawa. Oh, orang Jawa yang banyak. Kalau kita sederhana dua anunya. Benar. Ya, kalau Jawa itu lebih rumit kan. Ini kan bentuk kreativitas dari pandai besi di Asia Tenggara. Betul. Jadi, keris itu dari Melayu sampai ke Jawa, termasuk ke Sulawesi karena hubungan dagang kita dengan orang-orang Melayu. Jadi dalam sejarah kita orang-orang Sulawesi Selatan itu ada juga hubungan dengan Melayu ya. Jadi ketika dibentuknya Makassar, kerajaan Makassar, orang-orang Melayu datang ke sini. Itu juga menjadi nenek moyang kita juga sebenarnya. Benar. Habis ini kita kemana lagi Pak? Di ruangan sebelah ada apa lagi tuh Pak? Nah ini banyak ya yang bisa kita jelajahi di Museum Kota ya Pak ya? Ya ini salah satu piano peninggalan. Karena tinggal 4 biji yang ada di dunia ini. Oh 4 biji di dunia? Iya. Wow itu Pak 4 biji ini dipegang-pegang. Oke kita di baju adat. Ya ini ruang multikultur ya. Jadi terbentuknya kerajaan Makassar ya dari etnis ini, Makassar, Bugis, kemudian Melayu. Kemudian pendatang ada Melayu, Cina, India, Tionghoa. Ya, Cina, India itu ada India sendiri dan Pakistan. Yang Arab sedikit. Nah ini bentuk pakaian tradisional pengantin Sulawesi Selatan khususnya Makassar. Iya. Jadi selain etnisnya kita yang ada di Kota Makassar, ada Toraja, Bugis, Makassar, ini pendatang juga yang ikut turut memberikan dampak begitu ya ke kebudayaannya kita. Memberikan warna kehidupan di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, ya kita ada Cina dan India. Baik. Populasinya hampir sama ketika itu, nggak jauh beda. Populasi warganya? Warga. Oke, baik kita ke sebelah lagi nih Pak. Di sebelah masih ada lagi Pak sebelum kita naik? Ini perpustakaan. Oh, perpustakaan. Oke, kalau itu kita naik nih Pak. Kita naik ke atas. Di lantai 2 ada apa nih Pak? Lantai 2 itu ada ruang sidang. Kita akan ke ruang wali kota ya. Ruang wali kota. Ya, ini ruang wali kota karena baik, nah ini di lantai 2. Lantai 2 Museum Kota Makassar. Ada apa nih Pak di lantai 2? Ruangan pertama. Ini ruang lukisan wali kota Makassar. Jadi koleksi kami sejak zaman yang ada ya. Zaman ini wali kota Belanda, waktu Jepang. Mr. Yamasaki di tahun 42. Oh ini, begini sosoknya. Pas ketika masuk Belanda di Indonesia, Jepang ke Indonesia. Ini setelah 45 sampai ini sudah masuk. Dani Pomanto. Oke. Ini yang lukis ada orang tersendirinya Pak atau seperti apa nih? Ya kami ada dalam anggaran kami tentang pengadaan koleksi untuk wali kota. Jadi dan semua harus lukisan gitu Pak. Bukan kan biasanya kalau di gedung-gedung itu kan foto tuh Pak. Ada foto kami sendiri. Oh, ada foto, tapi ya, salah satu cirinya di sini memang lukisan gitu ya. Bentuk lukisan, jadi penambahan koleksi untuk lukisan wali kota yang pernah menjabat di Kota Makassar. Oke, kalau ini apa nih Pak? Ini kan Piala Adipura nih. Ini Adipura ya Pak ya kan? Ya,
rata-rata penghargaan yang ada Oke, yang sudah yang diperoleh pernah gitu, Pak. diterima oleh wali kota gitu. Oke. Ini dalam bentuk Ini emblemnya Pak Tompo gitu. oh diabadikan di sini ya, Pak ya? Iya, disimpan di sini. Baik. Koleksi. Nanti kita ke ruang Pak Tompo tersendiri. Siap. Kita lihat apa di dalam ruang Pak Tompo. Jadi anunya apa? Gambar beliau, kemudian emblemnya. Baru kita ke ruangannya, ruang pribadinya di sana. Sobat RRI, saat ini ya masih di Museum Kota Makassar, kita berada di salah satu ruangan yang khusus ya, ini menjadi ruangan kerja dari Daeng Patompo, Wali Kota Makassar ke-10. Kita lihat seperti apa di dalam ruangan Daeng Patompo. Nah, ini semua kegiatan-kegiatannya ya, Pak ya, Daeng Patompo selama beliau menjabat sebagai wali kota selama 10 tahun itu. Baik. Dan ini ditempati begitu ya, Pak? Ditempati. Jadi ini ruang pribadi beliau di sini. Ada ruangan ini untuk lounge untuk menerima tamunya. Ini ruang pribadi beliau dan ini ruang pribadi beliau dan sekarang ini dimanfaatkan untuk museum gitu ya, Pak ya? Ya, memang koleksi di sini lebih pada anunya beliau sendiri, termasuk baju dinasnya semua ada di sini. Tapi di antara semua wali kota yang menjabat gitu, Pak, kenapa Daeng Patompo ini yang ada sendiri nih ruang kerjanya sampai sekarang ini masih? Barangkali karena koleksinya di sini lebih melimpah ke beliau, kemudian penghargaan beliau sebagai wali kota yang memperluas wilayah Makassar dari cuma 500 km persegi menjadi 4 kali lipatnya, 2000 lebih begitu. Jadi dilihat dari prestasi yang sudah beliau berikan, dedikasikan untuk Makassar, makanya sebagai salah satu apresiasi penghargaan juga gitu ya. Kalau dikenal sebagai Ali Sadikinnya Makassar. Wah. Gitu. Bayangkan kalau Makassar yang cuma dari Losari sampai di Pak Baeng-Baeng, batasnya di Kilo 4, kemudian menjadi ke Sudiang sana, sampai ke Malingkeri, kemudian pulau-pulau yang ada di situ barang lompok, barang jadi menjadi milik Makassar. Itu sebuah usaha administratif yang dilakukan Pak Patompo dengan koordinasi dengan Pak Presiden Soeharto ketika itu. Jadi luasnya menjadi 4 kali lipat. Gitu. Terlihat juga piagam-piagam yang sudah diraih begitu ya. Bersama Daeng Patompo. Ya, semua itu penghargaan beliau. Baju-baju dinas ini masih baju dinas yang dulu dipakai nih, Pak? Iya, baju dinasnya termasuk topinya, kemudian penghargaan untuk Makassar juga ada sini. Termasuk ada juga piala PSM di sini satu. Terus ya, ini piala-piala. Ini pada saat satu yang PSM yang ini. Iya. Oh, mantan manajer PSM juga nih, Pak. Ternyata wali kota kita nih yang ke-10 nih, wali kota Makassar ke-10 ini juga salah satu mantan dari manajer PSM, salah satu klub kebanggaan Kota Makassar gitu ya, Mas Saifuddin ya. Ya, ini kan piala-pialanya nih semua nih. Ini yang Makassar, yang PSM yang ini sama yang dibawa tadi, yang lainnya ini umum semua? Umum sih. Ini kan koleksi namanya Giraldika. Oke, baik. Setelah ini kita kemana, Pak? Kita ke ruang sidang ya. Sidang Republik Indonesia Serikat. Nama RIS tapi kita sebagai negara Indonesia Timur. Baik. Ya, ini saya tertarik nih, Pak. Dari lantai 1 kita masuk ke Museum Kota Makassar. Ini lampunya sama nih, Pak. Ini lampunya memang dari dulu kah atau apa nih, Pak? Ya, ini bentukannya. Ini dari awal kita masuk di bawah, kemudian di lantai 2. Ini memang sejak pertama museum ini lampunya sudah ini, Pak. Begini, yang ini. Ada yang ini yang asli 2, yang itu sudah replikanya. Oh, ini asli 2. Asli ya, 2. Ini ruang sidang Gemeente dan ruang sidang Negara Indonesia Timur, NIT. Jadi di tahun 1947 sampai 49, 2 tahun itu menjadi ibu kota negara Indonesia Timur. Ini masih digunakan nggak sih, Pak? Ya, kalau pakai acara-acara kebudayaan, seminar apa semua. Oh, ini masih digunakan ya? Menampung 50 orang lebih. Masih cukup lah, Pak ya?
Ya. Baik, baik. Nah ini saya tertarik. Tadi saya dapat spill juga kalau di sini katanya ada bioskop mini nih Pak. Ya, bioskop ini kita pas di bawah. Ya, oh, bioskop mini di bawah situ. Ya. Kita boleh lihat Pak? Ya, silakan. Ayo. Sobat Budaya, setelah menjelajahi ya ruangnya kedua ya. Semua suka kan? Sobat RRI. Oke, sini. Sobat RRI setelah menjelajahi lantai 1 dan juga lantai 2 museum kota saat ini, ya mungkin tidak semua museum punya, tapi di Kota Makassar punya nih. Sobat RRI, kita ada di Museum Mini Kota Makassar. Ini seperti apa nih museumnya, Pak Saifuddin? Ini, Ya, ini ada. Ini bioskop-bioskop yang pernah ada di Makassar. Ya. Sebelum Foto-fotonya. Sebelum XX1 ya, banyak di Kota Makassar ada, gitu ada ya. bioskop Dewi, Sirene, bioskop Istana, kemudian teater. Society Harmony juga bioskop dulu tuh Pak? Iya, pernah jadi bioskop. Oh, oke. City Theater. City Theater. Kapital. Nah, ini bioskopnya. Ini kalau misalnya mau nonton ini harus banyakan orang juga atau 1-2 orang bisa nih Pak? Nggak, biasa saya roll on nyala terus ini. Oh gitu. Ini ada pilihan film-film terbaru. Ini pilihan filmnya apa saja nih Pak biasanya? Ya, kami tentang tentang budaya Makassar di sini dan sejarah Makassar sedikit. Kami. Baik. Kemarin ada pemutaran film reggae Waiting in Makassar, ya, menunggu kedatangan orang-orang Makassar. Itu cerita tentang orang-orang aborigin yang menunggu kedatangan kita sebagai saudara mereka, ya, orang Makassar, pedagang-pedagang yang membeli teripang dari sana. Gitu. Ini kok misalnya bioskopnya ini kan diputar durasinya berapa tuh Pak? Filmnya minimal tuh? Kalau film reggae 1,5 ya, tapi bisa ya kalau film dokumenter itu kalau diperpendek menjadi sekitar 40 menitan lah. 45 Jadi menit. yang istilahnya yang mau nonton ini pasti nontonnya dari awal gitu ya. Nanti kalau mau film lain nanti setelah itu baru masuk lagi sisi berikutnya. Sisi berikutnya begitu. Diulang terus. Ada juga yang tentang tentang bahasa Makassar, tentang Daeng, itu terkait dengan budaya Makassar. Kemudian ada sejarah sedikit tentang Makassar di tahun-tahun awal 90-an itu. Jadi orang-orang yang mau tahu Makassar tapi nggak mau baca atau apa bisa nonton aja gitu ya Pak ya? Bisa. yang sukanya, saya lebih suka nonton kayaknya langsung nonton aja. Cuma 5 menitan sih. 5 menit. Kalau dia ada beberapa paling lama 20 menit itu untuk 3 satuan sekali pemutaran menunggu. Jadi kalau biasa menunggu yang lain tiba, biasa kan rombongan ya. Sisanya dibagilah, nonton sebagian, sisanya berkeliling begitu. Oke, baik. Ini kemana lagi? Baik, Sobat RRI ya, saat ini kita masih di Museum Kota Makassar. Nah, Pak Saifuddin melihat animo masyarakat saat ini berkunjung ke museum. Kalau Pak Saifuddin sendiri merasa apakah makin ke sini sebenarnya makin menurun atau seperti apa nih Pak? Iya, sejak COVID terjadi peningkatan ya. COVID kemarin kita terakhir cuma sekitar 5.000-an paling banyak itu kan. Itu per tahun? Enggak, ya kemarin ini semakin meningkat. Ya. Oke. Kita punya standar kemarin sampai 50.000, tapi mencapai standar kemarin 5.400, tapi meningkat 900%-nya menjadi 90.000 kemarin. Nah itu cara meningkatkan masyarakat datang ke sini tuh berbagai cara seperti apa? Kami juga ada yang taktis begitu, misalnya melalui Facebook, kemudian Instagram kami punya juga promo-promo media sosial seperti media itu sosial. Ya Pak. Kemudian kami juga membuka layanan virtual tour. Ini bentuk ini virtual tour gimana tuh Pak? Ini saya kira ini barcode-nya untuk isi buku tamu Pak. Ternyata ini beda lagi gitu. Ini gimana? Jadi sebagai bentuk kita mengikuti perkembangan zaman, bahwa semakin mudah gadget dibawa orang, kita juga
hadir dalam bentuk museum di gadget ya, dengan akses ke tentang barcode ini. Ada juga di Instagram kami kode ini, kode barcode. Jadi ini orang masuk ke museum cuman scan ini bisa jelajah semua. Iya, bisa jelajah melalui HP-nya saya. Tapi itu terhitung pengunjung nggak, Pak? Ya. Terhitung kunjungan nggak kalau kayak gitu? Kunjungan kalau dia kalau barcode-nya ini. Kan ada statistiknya kalau di komputer itu. Baik, nah ini kedepannya Pak Saifuddin melihat akan mungkin ada rencana-rencana inovasi lagi nih untuk mungkin mengajak ya pengunjung, warga masyarakat Kota Makassar berkunjung, kemudian mungkin untuk koleksi-koleksinya kita nih mungkin akan ditambah lagi gitu seperti apa? Kalau rencana itu pasti ada. Kami akan mengikuti perkembangan zaman yang ada, karena kalau ketinggalan tidak mengikuti perkembangan zaman kita akan tertinggal dari situ juga. Rencana kemarin akan membuat namanya imersif ya. Pameran imersif itu. Rencana itu seperti apa Pak pamerannya? Pameran ya 3 dimensi ya. Sebuah ruangan tertentu yang tertutup begitu. Jadi permainan teknologi di situ yang sifatnya 3 dimensi yang menggunakan audiovisual ya, komputer dan audiovisual tentang apa yang mau dianukan di situ, kontennya nanti bisa tentang Makassar secara umum. Ya, kita bisa lihat sebuah contoh kemarin waktu Australia ke sini, kerjasama Makassar dengan Australia, itu kunjungan kita menjadi 95.000 itu di tahun kemarin. Itu aja 85.000 saja selama 2 minggu itu. 85.000 kunjungan gitu Pak. Wah, menarik. Mulai pagi sampai jam 8 malam dan buka itu 85.000 selama 2 minggu itu. Nah ini kalau misalnya nih Pak, ada yang mau berkunjung, ini gratis nggak sih? Ini gimana nih? Ada biaya kah? Kemudian kalau misalnya orang baru nih datang ke Makassar mau berkunjung keliling-keliling, apakah ada pendampingan atau seperti apa tuh Pak? Untuk sementara karena kami belum ada peraturan tentang retribusi untuk museum, kami masih menggratiskan kunjungan ke sini. Jadi mereka yang datang ke sini gratis. Nanti ketika berkunjung kalau dia butuh pendampingan didampingi sama pemandu-pemandu kami begitu. Oke, jadi free ya gitu ya Pak ya? Free, baik, nah terima sekali sih penjelasannya Pak Saifuddin sudah ngajak saya keliling-keliling di Museum Kota Makassar. Ini sebenarnya pertama kali juga nih Pak saya ke Museum Kota Makassar gitu ya. Dan ini menarik sekali juga ya Sobat RRI, untuk Anda yang mungkin berada di Kota Makassar, tertarik gitu untuk melihat apa saja sih peninggalan-peninggalan, jejak-jejak sejarah yang ada di Kota Makassar, bisa langsung datang ke sini di Jalan Balai Kota ya Pak ya? Di Jalan 11. Jalan Balai Kota nomor 11. Nah, silakan berkunjung, free, bebas, gratis gitu ya. Ada pemandunya juga, dan di beberapa tempat, di tempat-tempatnya juga itu sudah ada barcode-nya, sudah bisa cari tahu sendiri gitu ya, tanpa misalnya ada yang, aduh saya kayaknya nggak mau ditemenin gitu ya. Nah sudah ada juga tuh barcode disediakan untuk mengetahui tentang sejarah-sejarah dari setiap item-item peninggalan di Museum Kota Makassar. Baik, kita nanti akan kemana lagi Sobat RRI, tetaplah bersama kami menikmati kunjungan jelajah kami kemana saja lagi dalam Jelajah Negeri RRI. Dadah. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.